Pak Bambang, saya tadi sempat mengatakan bahwa memang paling penting adalah Pancasila begitu ya, dan kita menghimbau memang semuanya memahami terkait dengan Pancasila. Tapi kalau kita melihat secara real kondisi di lapangan begitu, masih banyak adanya tawuran, kemudian juga para pelajar-pelajar yang mungkin tidak berbuat sesuai dengan undang-undang dan juga Pancasila. Kemudian ada juga beberapa daerah yang mungkin terjadi konflik begitu. Apakah ini bisa saya katakan warga ini ataupun masyarakat Indonesia ini belum begitu memahami dari arti Pancasila itu sendiri? Ya, harusnya kalau kita memahami sejak kita mengikuti pendidikan di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, ya, kita dibekali dengan ilmu-ilmu kewarganegaraan, civic, pekerti, pendidikan moral Pancasila. Saya kira ini adalah modal dasar bagaimana kita hidup di Indonesia harus menempatkan nilai-nilai keindonesiaan kita. Nah, Indonesia ini terkenal kita memiliki budaya toleransi yang tinggi, saling menghormati, menghargai orang tua dan menghargai juga pemeluk agama yang lain. Kemudian juga musyawarah mufakat, sehingga manakala ada ketidaksesuaian pendapat, itu bukan jalan turun ke lapangan, bukan jalan kekerasan yang ditempuh, tapi jalan musyawarah. Ya, kita bersyukur sampai hari ini di desa-desa masih ada balai-balai desa, tempat rakyat atau masyarakat di desa-desa melakukan musyawarah mengambil keputusan di kampung atau di desa. Nah, ini nilai-nilai Pancasila masih saya lihat di kampung-kampung masih terjaga. Bagaimana para kepala desa, kepala adat, kemudian juga kepala suku itu pasti bermusyawarah dalam di balai pertemuan ya, untuk mengambil satu keputusan. Misalnya yang paling mudah lah, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, mereka bermusyawarah memutuskan desa di lockdown. Tahapan-tahapannya mereka langsung menjalankan tanpa ada keributan. Karena apa? Karena semua diambil keputusan secara bersama-sama. Dengan kesadaran bersama, tidak pandang dulu kalau saudara datang ke Jakarta pasti harus isolasi dulu kan gitu. Nah, itulah kehidupan gotong royongan yang memang menjadi ciri khas bangsa kita. Itu Ihsan. Baik, tadi disampaikan juga memang MPR ini sebagai awannya begitu ya, bisa untuk cuacanya begitu ya. Nih saya mau menanyakan terkait dengan isu-isu yang kemarin sempat beredar ataupun bahkan ramai sampai dengan saat ini terkait dengan komunisme. Ini bagaimana upaya MPR terkait dengan komunisme? Bagaimana upaya MPR ini menjaga dan juga mempertahankan agar TAP MPR nomor 25 tahun 66 ini tentang larangan komunisme, kemudian juga Leninisme dan Marxisme ini tetap eksis untuk melindungi Pancasila dari pengaruh ideologi luar begitu? Ya, jadi memang TAP MPR itu tidak bisa ada yang merubah lagi karena keputusan terakhir itu MPR tidak memiliki kewenangan untuk melupakan lagi TAP MPR, sehingga TAP MPR nomor 25 yang melarang komunisme, Marxisme, dan Leninisme itu tetap menjadi larangan yang permanen di bangsa kita, di negara kita ini. Sehingga MPR tetap konsisten. Makanya kemarin ketika ada isu-isu RUU HIP yang cenderung mendorong mendegradasi Pancasila, maka kita bersikap dan mendorong pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU tersebut, karena bagi kami tidak sepatutnya Pancasila masuk dalam undang-undang. Nah, sehingga PBNU, para purnawirawan, Muhammadiyah, dan pemerintah akhirnya sepakat untuk kita tidak meneruskan pembahasan RUU HP itu. Nah, pemerintah kemudian menginisiasi mengusulkan RUU HIP ini dirubah jadi RUU BPIP yang hanya khusus masalah teknis. Dari 60 pasal dan puluhan bab dalam RUU HIP itu dirubah sekarang tinggal 17 pasal dan 6 bab saja. Teknis tidak lagi bicara soal ideologi Pancasila secara interpretasi. Ini karena sudah memasuki RUU HIP, ini terlanjur membicarakan terkait masalah ini, Pak Bambang. Saya sekalian menanyakan begitu ya, terkait dengan mungkin ada beberapa yang polemik tentang RUU HIP, berkembang tuduhan di masyarakat. Ini ada kelompok yang mengecilkan makna Pancasila. Ini apa komentarnya? Jadi
sebetulnya ini kan hanya wacana perdebatan publik atau diskursus publik. Tapi yang pasti kita tetap menempatkan Pancasila di atas undang-undang, sehingga kemarin kita sepakat bahwa tidak patut Pancasila masuk dalam undang-undang. Nah, kalau ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan itu, maka saya yakin dan saya percaya pihak itu harus diberikan pengertian, harus diberikan penjelasan yang komprehensif. Karena bagaimanapun juga Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, itu yang sudah menjadi kesepakatan antara pendiri bangsa, itu harus menjadi bintang arah atau petunjuk arah bangsa kita, menuntun bangsa kita pada cita-cita perjuangan bangsa kita, yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Baik, kita sekarang berbicara mengenai masalah pandemi, Pak Bambang Susatyo. Tapi sebelum saya berbicara mengenai pandemi, saya mau mendengar komentar Bapak terlebih dahulu terkait dengan kondisi saat ini yang angka kita kasus positif ini sudah mencapai lebih dari 100.000. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal ini? Ya, jadi secara global pandemi COVID ini telah menyerang 512 negara, dan kalau tidak salah data terakhir lebih dari 13 juta warga dunia terkena positif, yang meninggal sudah lebih dari 700 orang, tapi yang sembuh juga semakin banyak, sudah mencapai 8 jutaan. Nah, sementara di Indonesia juga makin meningkat kasusnya, kalau tidak salah per hari bisa 1.300 lebih yang diduga positif atau ada kasus, dengan tingkat penyembuhan juga cukup tinggi. Nah, ini memang saya tidak mengatakan bahwa upaya-upaya kita ini terkendala dengan sikap masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya bagaimana kita menjaga diri dengan memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, sehingga penyebaran terus terjadi. Bahkan ada daerah-daerah baru yang tadinya hijau, kemudian sekarang berubah menjadi merah. Nah, ini juga edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan. Ini juga harus terus-menerus digaungkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap bahwa upaya-upaya kita dalam hal memutus mata rantai COVID-19 ini tidak bisa hanya sekedar pemerintah yang melakukan, tapi harus ada kesadaran bersama. Harus ada sikap bersama untuk memerangi atau menjaga agar penyebaran ini tidak makin meluas. Karena bicara pandemi, kita tidak hanya bicara soal angka, tapi bagaimana bicara soal sikap bersama. Ya. Karena musuh kita yang terbesar saat ini adalah ada beberapa sebagian orang yang sudah mengabaikan peraturan, begitu ya, menganggap kondisi pandemi ini sudah tidak ada dan sudah menganggapnya normal, begitu Pak Bambang. Jadi banyak sekali yang tidak menggunakan masker, bahkan pemerintah juga sudah melakukan seperti pemungutan denda bagi yang melanggar peraturan. Masih tetap saja masih banyak yang tidak menaati peraturan, begitu. Bagaimana kondisi masyarakat? Pendekatannya harus seperti apa sih kita dengan mereka, begitu? Ya, harus terus mengedukasi. Sekarang ini pemerintah pusat telah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi wilayahnya masing-masing, untuk melakukan pemetaan di mana yang merah, hitam, dan kuning. Seperti Bandung misalnya, Jawa Barat, ini kemarin mulai dilakukan lagi lebih keras kewajiban untuk memakai masker, dan di Jakarta juga yang tidak masker dikenakan denda. Ya, langkah-langkah tegas namun tetap manusiawi, tetap bersahabat, ini penting dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh aparat. Kebijakan Pemda DKI yang belum membuka bioskop misalnya atau tempat-tempat hiburan lainnya, itu barangkali satu langkah yang juga tepat. Kemarin diberikan kelonggaran
mal-mal dibuka juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga sudah berjalan. Ya. Walaupun kalau mal dibuka, saya lihat juga animo masyarakat juga tidak terlalu banyak datang ke mal karena di satu sisi sudah menyadari bahayanya ke mal. Sebenarnya sebagian besar rakyat kita sudah teredukasi tentang bahaya ini. Cuma memang ada beberapa yang masih bandel. Gitu. Yang edukasi ini walaupun sudah menjaga diri, cuci tangan, pakai masker, tapi ya akhirnya tertular juga ya karena ada masyarakat yang masih bandel irreler gitu lah. Jadi belum ada keseragaman sikap, belum ada kesamaan perbuatan untuk mencegah menyebarnya COVID-19.